Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Nabila Reni Jatmika dengan NPM 2133-005-16033. Di sini saya akan memaparkan materi atau mempresentasikan hasil dari tugas 2 Hukum Laut, Udara dan Ruang Angkasa dengan dosen pengampu Bapak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CMLC, CME. Mohon maaf jika ada salah penyebutan gelar. Di sini saya akan membahas tentang peran hukum udara dalam menghadapi tantangan globalisasi dan keamanan penerbangan. Pada slide pertama, globalisasi dan penerbangan. Globalisasi telah mengubah cara dunia berinteraksi, berbisnis, dan berpergian. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah industri penerbangan. Globalisasi meningkatkan konektivitas antar negara melalui transportasi udara, memungkinkan pergerakan barang, orang, dan informasi yang lebih cepat dan lebih efisien. Seiring dengan meningkatnya volume perdagangan internasional, pariwisata, serta kebutuhan akan mobilitas manusia yang cepat, jumlah penerbangan meningkat secara signifikan. Meskipun volume penerbangan global meningkat, banyak negara yang masih menghadapi tantangan dalam membangun dan memelihara infrastruktur penerbangan yang memadai. Globalisasi tidak hanya membawa keuntungan, tetapi juga tantangan baru dalam hal keamanan penerbangan. Meningkatnya jumlah penerbangan internasional dan ketergantungan terhadap teknologi membuat penerbangan lebih rentan terhadap ancaman, baik itu terorisme, sabotase, maupun ancaman cyber. Kejadian seperti contoh serangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat menyoroti pentingnya protokol keamanan yang ketat di seluruh dunia, yang menyebabkan perubahan signifikan dalam kebijakan dalam prosedur keamanan penerbangan global. Selain ancaman fisik, serangan terhadap sistem kontrol lalu lintas udara dan infrastruktur teknologi penerbangan juga menjadi perhatian utama. Sistem yang mengatur penerbangan kini sangat bergantung pada teknologi digital dan internet yang menjadikan rentan terhadap serangan cyber. Peran hukum udara. Hukum udara memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan keteraturan industri penerbangan di tingkat global. Karena penerbangan adalah kegiatan lintas negara, hukum udara membutuhkan kerjasama internasional yang erat. Organisasi seperti ICAO atau International Civil Aviation Organization berperan penting dalam menetapkan regulasi yang dapat diterima dan diterapkan oleh seluruh negara untuk menjaga standar keselamatan dan keamanan di industri penerbangan, khususnya penerbangan internasional. Seiring dengan perkembangan pesat dalam teknologi penerbangan seperti pesawat supersonik, drone, dan eksplorasi luar angkasa, hukum udara juga menghadapi tantangan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi dalam perkembangan pesawat, seperti penggunaan drone, pesawat tak berawak, atau kendaraan udara supersonik menuntut adaptasi dalam regulasi untuk menjaga keselamatan operasional. Hukum udara harus mampu menjawab tantangan ini dengan cara yang efektif, seperti menciptakan aturan baru yang mengatur penggunaan teknologi baru dan memastikan bahwa pengawasan terhadap penerbangan tetap optimal. Meskipun ada perubahan dalam sektor teknologi, hukum udara harus terus beradaptasi menangani isu-isu baru yang muncul. Hal ini mencakup pengaturan terhadap kendaraan udara tanpa awak atau UAV, pengelolaan ruang udara bersama, dan keamanan data dalam penerbangan. Keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab suatu negara,
tetapi merupakan isu global yang memerlukan kerjasama antar negara, lembaga internasional, dan sektor swasta. Protokol keamanan yang ketat dan regulasi internasional efektif sangat diperlukan untuk memastikan penerbangan tetap aman di tengah ancaman yang terus ada dan terus berkembang. Dalam peran hukum udara terdapat beberapa hal. Yang pertama itu menyusun regulasi internasional keselamatan, keamanan, dan efisiensi penerbangan. Yang pertama ini regulasi internasional yang mengatur keselamatan, keamanan, dan efisiensi penerbangan sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional penerbangan di seluruh dunia. Organisasi penerbangan sipil internasional yang dibentuk berdasarkan konvensi Chicago 1944 bertanggung jawab dalam memutuskan standar pedoman internasional atau standar and recommend practice. Untuk sektor penerbangan, regulasi ini mencakup berbagai aspek seperti pengoperasian pesawat, pelatihan kru, pemeliharaan, kontrol lalu lintas udara, serta standar keselamatan di bandara. Yang kedua, mengatur ruang udara global agar tidak terjadi konflik atau gangguan antar negara. Dalam hal ini, kemungkinan terjadinya konflik gangguan antar negara sangatlah besar, terutama di area perbatasan atau wilayah yang padat lalu lintas udara. Konvensi Chicago dan regulasi yang dikeluarkan oleh ICAO berperan dalam mengatur penggunaan ruang udara secara adil dan efisien, sehingga setiap negara memiliki hak yang jelas terkait dengan ruang udara di atas wilayah mereka. Selain itu, ICAO mengatur pembagian ruang udara di wilayah internasional untuk menghindari potensi tabrakan atau gangguan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Selanjutnya, menjamin kerjasama antar negara melalui perjanjian internasional seperti Konvensi Chicago. Konvensi Chicago 1944 adalah dasar dari kerjasama yang memungkinkan negara-negara anggota untuk mengatur kebijakan peraturan penerbangan internasional secara bersama-sama. Selain itu, Konvensi Chicago memberikan kerangka hukum yang mengatur hak-hak negara dalam mengelola penerbangan di wilayah udaranya serta prosedur bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin akan timbul terkait dengan penerbangan internasional. Dampak globalisasi dalam industri penerbangan. Dampak globalisasi terhadap industri penerbangan sangat besar, mencakup pertumbuhan volume penerbangan, peningkatan kompetisi antar maskapai, perkembangan infrastruktur bandara, penguatan regulasi internasional, serta kemajuan teknologi. Walaupun memberikan banyak keuntungan, globalisasi juga membawa tantangan, termasuk dalam hal keamanan, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan terhadap hak-hak penumpang. Namun dengan adanya kerjasama internasional dan inovasi berkelanjutan, industri penerbangan dapat terus berkembang dan mengarah pada pentingnya regulasi yang lebih ketat dan seragam di tingkat internasional. Organisasi seperti ICAO atau International Civil Aviation Organization berperan dalam menetapkan standar global untuk keselamatan dan keamanan penerbangan. Globalisasi mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama dalam menciptakan kebijakan penerbangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan berkelanjutan. Di sisi teknologi, globalisasi juga mempercepat perkembangan inovasi dalam dunia penerbangan seperti pengembangan pesawat yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, digitalisasi juga mempermudah perjalanan udara dengan sistem pemesanan tiket online, check-in mandiri, dan penggunaan aplikasi untuk melacak penerbangan. Namun, peningkatan jumlah penerbangan juga berdampak pada
pada lingkungan. Kesimpulannya, peran hukum udara sangat krusial atau penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dalam keamanan penerbangan. Dengan pesatnya pertumbuhan industri penerbangan yang mencakup pergerakan untuk mengatur operasional penerbangan global melalui standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti ICAO. Hukum udara membantu menciptakan regulasi yang seragam yang penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan dalam penerbangan lintas negara atau internasional. Di tengah ancaman baru yang timbul seperti terorisme, serangan cyber, dan kemajuan teknologi penerbangan, hukum udara berperan untuk merumuskan kebijakan dan protokol yang adaptif. Kerjasama internasional yang difasilitasi oleh hukum udara juga akan memperkuat koordinasi antar negara, memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah atau isu kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, hukum udara bukan hanya sebuah kerangka hukum, tetapi juga merupakan landasan bagi berkelanjutan untuk keamanan industri penerbangan di era globalisasi. Sekian pemaparan materi atau presentasi materi tugas 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.